gali potensi atau kelebihan produk yang kita miliki. Jadi jangan hanya mengandalkan apa tadi aku bilang menargetkan pasar aja, tapi kita juga harus tahu kelebihan dari produk kita. Kenapa sih kita menjual produk ini? Apa sih keunggulannya dibandingkan produk saing kita? Nah, itu harus punya keunggulan atau ciri khas yang tadi aku bilang. Kemudian kita harusnya bijak dalam memanage cash flow untuk mendapatkan omset yang maksimal. Cash flow di sini artinya harus pengeluaran dan pemasukan. Ketika kalian terlalu besar di pengeluaran tapi pemasukan kalian kecil, jelas kalian akan rugi. Untuk biaya, misalkan nih biaya pengeluaran yang terbesar nih di bagian advertising, iklan. Terus di packaging untuk kemasan. Kemasan itu kan kalau di usaha saya, kemasan tiap target pasar itu berbeda. Jadi disesuaikan dengan harapan mereka lah istilahnya. Seperti itu. Nah, Teh, udah sih segitu aja tuh. Iya, tadi kan Teteh bilang ya, Teh, kalau misalkan ide kita tuh kita harus pikir diperlukan atau enggak sama masyarakat gitu, Teh. Jadi kalau misalkan kebanyakan dari masyarakat tidak terlalu membutuhkan gitu, kira-kira apa kita harus tetap lanjut nih dengan tekad kita atau mundur kita cari ide-ide yang lain, Teh? Ada dua opsi. Opsi pertama itu berarti jatuhnya produk bukan, kalau juga dibutuhin berarti ya, kalau nggak dibutuhin kenapa harus dijual, seperti itu. Kan target kita adalah konsumen, kecuali kalau produk kita nih adalah produk baru yang masyarakat belum kenal, produk inovasi. Nah, itu baru beda perlakuannya. Tapi kalau ketika produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ketika kita riset pasar dan hasilnya memang tidak dibutuhkan, ya lebih baik dihentikan daripada buang-buang biaya. Kembangkan lagi ide. Siap. Nah, seperti yang kita tahu ya Teh, mahasiswa kan nih identik banget sih namanya tugas dan juga kuliah dari pagi sampai sore. Nah, itu gimana caranya Teh Nisa membagi waktu antara bisnis juga sama perkuliahan? Cara membagi waktu antara kuliah dan bisnis. Pertama, ketika memang waktunya belajar, harus tetap belajar. Maksimalkan waktu di kampus untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau ada tugas, ya sebaiknya segera diselesaikan. Terutama jika tugas yang bersifatnya kelompok kayak gitu. Jangan sampai teman kelompok kita itu justru meragukan profesional kita, seperti itu. Jangan membolos tanpa alasan yang jelas dan jangan malas, karena itu termasuk attitude kita atas segala hal yang untuk melaksanakan pilihan yang udah kita ambil, seperti itu. Terus yang kedua, biasanya sebelum tidur itu saya suka mencatat hal-hal penting yang harus saya lakukan esok hari, karena kalau ada kendala gitu buat perencanaan esok hari itu, saya ya udah nggak perlu terlalu fokus sama kendalanya. Jadi ya udah lakuin aja apa yang bisa dilakuin gitu. Karena jika kita memiliki sikap yang profesional juga kan, orang bakalan senang kerja sama kita, dan itu nggak terkecuali sama teman kita juga. Bener banget tuh Teh. Nah, kita kan tahu ya Teh, sekarang ini lagi masa pandemi COVID. Di masa pandemi COVID seperti ini pasti banyak banget nih bisnis-bisnis yang mengalami kendala gitu. Untuk Teh Nisa sendiri, kendala apa sih yang Teh Nisa hadapi selama masa pandemi COVID-19 ini? Kendala yang dihadapi selama masa pandemi, yang pertama itu pasti karena saya mahasiswa tingkat akhir, penelitian tugas akhir saya sempat tertunda. Kemudian untuk usaha, proses produksi sementara harus dihentikan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Terus toko-toko kan juga pada tutup, jadi ya nggak bisa supply barang, dan akhirnya beberapa barang mendekati tanggal expired gitu, dan stok juga seperti itu. Jadi ya cukup berat sih ekonomi kali ini. Ya, saya pasti kalau misalkan yang expired gitu jadi diapain gitu sama Teteh, atau ya sudah karena emang nggak mungkin juga bisa dikonsumsi gitu kan Teh, atau ada
solusi lain gitu biar tidak Ya. mengalami kerugian gitu. Jadi kalau misalkan kami jika mendekati tanggal expired itu kita diskon besar-besaran. Jadi kita jual dengan harga produksinya. Jadi kita nggak dapat untung. Yang lebih baik kita menutup biaya produksi daripada kita nggak dapetin apapun. Gitu. Artinya kebuang sia-sia. Oke. Nah, aku mau tanya Teh, ke depannya nih, apakah Teteh akan membuat inovasi produk gitu yang berkaitan dengan Departemen Hasil Hutan? Jawabannya iya, karena saat ini penelitian tugas akhir saya lagi neliti pembuatan produk pelembab bibir dari ekstrak limbah jernang. Jernang itu adalah buah rotan, resinnya itu saya gunakan sebagai pewarna alami untuk pelembab bibir. Doain aja ya. Amin, semoga sukses ya Teh. Amin. Nah, terakhir nih Teh, kan banyak nih Teh, banyak anak muda yang masih takut-takut dalam memulai bisnis. Boleh nggak Teh Nisa kasih saran dan tips untuk calon pebisnis muda di luar sana? Agak panjang nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong Teh. Oke. Untuk kalian yang ingin memulai usaha, saran saya pertama, jangan kebanyakan mikir. Karena rencana itu perlu, tapi jangan takut untuk merubah rencana sesuai dengan keadaan. Karena tidak ada yang tetap di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Eksekusi rencana dengan cermat, karena 99% eksekusi itu menentukan keberhasilan pada saat memulai bisnis. Kemudian yang kedua, belajar berpikir terbuka untuk mendapat insight-insight dari orang lain. Jadi kosongkan pikiran kalian ketika kalian bertemu dengan orang yang pada saat kumpul bisnis ya, terutama kayak gitu-gitu, atau kalian menghadiri sebuah seminar bisnis dan lain-lain. Ketiga, ingat, sukses nggak bisa sendirian. Kita juga butuh orang lain. Jadi perbanyaklah sedekah dan lain-lain. Yang keempat, kita harus berani ambil resiko dan tidak takut gagal. Namanya usaha itu ada saat dimana kita mengalami kegagalan. Hal-hal yang awalnya kita lihat sebagai sebuah kegagalan, sebuah penolakan, tapi itu semua yang akan menggiring kita nantinya ke hal yang menurut kita jadi milestone atau kesuksesan untuk kita sendiri. Dan penolakan itu nggak bisa dihindari teman-teman. Tapi yang membedakan satu orang dengan orang lainnya adalah bagaimana cara kita deal dengan yang namanya rejection, penolakan. Nah, gimana sih sebenarnya menerima gitu kegagalan-kegagalan pada saat memulai bisnis? Pertama itu kalian harus belajar untuk menerima dan tumbuh bersama penolakan. Ya udah, move on aja. Karena ketika kita menjalani suatu bisnis, usaha, kita nggak pernah tahu Tuhan itu ingin kita melalui jalur A dulu sebelum ke jalur B, agar saat kita di jalur B kita bisa menghargainya dan jauh lebih baik lagi. Yang kedua itu kita nggak boleh patah semangat, tapi justru memacu antusias kita agar bisa bersaing. Karena kegagalan bukan suatu hal yang permanen, tapi kegagalan itu bisa diubah. Bangun ground mindset kita, belajar untuk merasa cukup. Terkadang kita terlalu fokus sama apa yang kita nggak miliki, sampai kita lupa fokus dengan hal yang kita miliki sebagai sumber daya kita. Nah, di sini kita harus ubah mindset kita dari yang sebelumnya, saya nggak punya apa-apa, jadi saya cukup memiliki hal untuk melakukan sesuatu. Belajar untuk nggak ngeremehin apapun yang sekarang ada di tangan kita. Nah, dengan itu semua, saya percaya gitu. Saya belajar juga bahwa kesuksesan nggak akan terjadi kalau kita nggak pernah nemuin yang namanya kegagalan. Kita nggak pernah tahu rasanya manis kalau nggak tahu rasanya pahit. Perjalanan sepanjang 1000 mil berawal dari sebuah langkah kecil. Nah, buat teman-teman tetap semangat, semoga bisa menjadi langkah kecil kalian. Gitu aja. Wah, nih saran dan tipsnya pasti berguna banget nih buat aku, buat teman-teman juga nanti yang mau mulai bisnis gitu. Semoga kedepannya makin banyak lagi ya Teh anak-anak muda yang berani untuk memulai bisnis. Amin. Ditunggu ya. Siap Teh. Nah, nggak terasa nih Teh, kita udah di penghujung Forest Talk episode 3. Sebelumnya makasih banyak banget buat Teh Nisa mau meluangkan waktunya untuk jadi narasumber Forest Talk kali ini.
Iya, sama-sama dengan senang hati. Sukses terus buat Tenisa dan semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, Kalian juga ya. Amin. Dari Tenisa sendiri, ada lagi nggak yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Udah sih, cukup dari aku. Oke, itu dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Citnah Gaisani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.